Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodiani dengan NPM 227550033 dari kelas 5A Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan terkait judul proposal saya, yaitu pengaruh sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, motivasi kerja, dan pelatihan terhadap kinerja karyawan di perusahaan jasa. Lalu di sini saya akan menjelaskan matriks terkait dengan judul tersebut, yaitu judul yang pertama, pengaruh pelatihan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan bagian PT PCI Elektronik Internasional, dengan fenomena mengetahui sejauh mana pengaruh pelatihan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Lalu variabelnya A yaitu koefisien regresi konstan, Y yaitu variabel dependen, B1 yaitu koefisien regresi independen pertama, B2 yaitu koefisien regresi independen kedua, X1 yaitu variabel independen pertama, X2 yaitu variabel independen kedua. Lalu hipotesisnya yaitu H1, pelatihan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. H2, motivasi kerja bekerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. H3, pelatihan kerja dan motivasi kerja berpengaruh positif bersama-sama dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Lalu analisisnya yaitu analisis regresi linear berganda. Hasilnya yaitu perhitungan regresi dapat diketahui bahwa koefisien determinasi atau R-square yaitu diperoleh sebesar 0,814. Hal ini berarti 81,4% pelatihan kerja dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Jurnal dan volumenya yaitu Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis, Vol. 4, nomor 1 Juli 2016, 41, strip 46, P strip ISSN .22337 strip 7887. Lalu judul yang kedua yaitu pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan di perusahaan jasa pengiriman di Kota Serang, Indonesia, dengan fenomena mengetahui pengaruh pemberian kompensasi dalam bentuk finansial maupun non-finansial terhadap kinerja karyawan jasa pelayanan pengiriman barang di Kota Serang, Indonesia. Lalu dengan variabelnya kompensasi finansial yaitu X1, kompensasi non-finansial X2, kinerja karyawan yaitu Y. Lalu hipotesisnya H1 yaitu kompensasi finansial berpengaruh terhadap kinerja karyawan, H2 kompensasi non-finansial berpengaruh terhadap kinerja karyawan, H3 kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial berpengaruh bersama-sama terhadap kinerja karyawan. Lalu alat analisisnya yaitu kuantitatif. Hasilnya, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hamid et al. 2014, Wiguna et al. 2016, yaitu variabel kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dengan jurnal dan volumenya itu Journal of Management and Business Review volume 19 nomor 1 2022 halaman 80-91. Lalu yang ketiga yaitu pengaruh stres kerja, motivasi kerja, dan lingkungan kerja terhadap semangat kerja pegawai. Fenomenanya yaitu mengetahui pengaruh disiplin kerja, motivasi kerja, dan lingkungan kerja terhadap semangat kerja pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Labuhan Batu Utara baik secara parsial maupun simultan. Variabelnya X1, X2, dan X3 terhadap Y. Hipotesisnya lebih besar 0,05 berarti hipotesis diterima, kalau lebih kecil dari 0,5 berarti hipotesis ditolak. Lalu alat analisisnya pendekatan asosiatif. Hasilnya perhitungan mengenai pengaruh antara stres kerja, motivasi, dan lingkungan kerja terhadap semangat kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Labuhan Batu Utara. Pada penelitian ini sudah jelas terbukti ada pengaruh secara simultan di mana hasil uji F didapat nilai hitung kurang dari sama dengan F tabel yaitu 10,648
kurang dari sama dengan 2.71 dengan signifikan 0,000 kurang dari 0,05 karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya pengaruh antara stres kerja, motivasi, dan lingkungan kerja terhadap semangat kerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Labuhan Batu Utara. Lalu jurnal ilmiah magister, jurnalnya yaitu Jurnal Ilmiah Magister Manajemen ISSN 2623/2634 volume 3 nomor 2 September 2020. Lalu yang keempat, pengaruh fasilitas kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja. Fenomenanya menganalisis pengaruh fasilitas kerja, disiplin kerja, dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Pengaruh fasilitas kerja dan disiplin kerja terhadap motivasi kerja karyawan. Variabelnya pengendalian internal itu X1, sistem informasi akuntansi X2, motivasi kerja X3, dan kapasitas sumber daya manusia X4. H1 hipotesisnya yaitu H1 pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. H2 sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. H3 motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. H4 kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Alat analisisnya kuantitatif. Hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa kapasitas sumber daya manusia menunjukkan arah positif dengan nilai koefisien sebesar 0,249 dan nilai signifikan sebesar 0,042 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan perusahaan konstruksi di Bandar Lampung. Jurnal dan volumenya yaitu Jurnal Ilmiah Berkala 6 Bulanan P strip ISSN 1410 sampai 1831 titik koma E strip ISSN 2807 strip 9647. Lalu yang terakhir ada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi. Fenomenanya, penerapan suatu sistem dalam perusahaan dihadapkan kepada dua hal. Apakah perusahaan mendapatkan keberhasilan penerapan sistem atau kegagalan sistem? Variabelnya, variabel keterlibatan X1, dukungan top manajemen X4, formalitas X5. Lalu hipotesisnya, H1.1 terdapat pengaruh positif signifikan keterlibatan penggunaan dalam proses pengembangan SIA terhadap kinerja SIA. H1.2 terhadap pengaruh positif signifikan kapabilitas personil SIA terhadap kinerja SIA. H1.3 terdapat pengaruh positif signifikan ukuran organisasi terhadap kinerja SIA. H1.4 terdapat pengaruh positif signifikan dukungan top manajemen terhadap kinerja SIA. H1.5 terdapat pengaruh positif signifikan formalisasi pengembangan sistem terhadap kinerja SIA. H2.1 kinerja SIA lebih tinggi di dalam suatu organisasi yang memiliki program pelatihan dan pendidikan pengguna dibandingkan dengan organisasi yang tidak memiliki program pelatihan. Alat analisisnya gambaran umum responden, lalu hasilnya regresi secara parsial variabel X1, X2, X3, X4, dan X5 terhadap Y1 mendapatkan bukti bahwa hanya variabel kapabilitas X2 yang tidak memiliki pengaruh secara positif signifikan terhadap kepuasan pengguna Y1. Jurnal dan volumenya, Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen Vol. 2,0 nomor 1 Juni 2013. Sudah cukup sampai sini saja saya jelaskan tentang matriks yang berkaitan dengan judul proposal saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.